英雄がいます。 Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang bagaimana sebenarnya seorang Hashirama mati pada saat itu, serta momen seperti apa yang membuat Hashirama pada akhirnya harus terbunuh. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini, let's go! Bang, bahas dong tentang Hashirama matinya seperti apa? Atau bang, siapa sih yang bisa membunuh dewa shinobi tersebut? Nah, itulah rata-rata pertanyaan dari beberapa subscriber dari channel ini. Bahkan dalam fanspage atau grup media sosial lainnya, masih banyak fans Naruto yang masih hangat untuk membahas tentang Hashirama ini. Meskipun telah banyak jawaban yang mungkin sudah masuk di akal, akan tetapi semuanya masih sama saja. Atau dengan kata lain, bahwa selalu ada bantahan kalau Hashirama mati seperti inilah atau seperti itulah, ya kan? Saking banyaknya sebuah teori, admin terkadang hampir tidak bisa lagi menentukan teori mana yang paling benar. Jadi untuk saat ini, admin akan membahas lagi dan secara kebetulan bahwa kami telah mendapatkan sebuah informasi seputar matinya Hokage pertama tersebut. Mungkin ini akan menjadi salah satu teori yang bakalan melengkapi teori-teori yang sudah ada. Jadi simak baik-baik penjelasan dari admin ini agar kalian nantinya tidak akan gagal paham. Oke, mari lanjut ke pembahasan. Seperti yang kalian ketahui, Senju Hashirama mungkin menjadi salah satu ninja yang memiliki plot misterius paling terkenal hingga saat ini. Yaps, kita semua berbicara tentang kematian yang sangat-sangat misterius. Dalam sebuah manga, anime, databook maupun di suatu wawancara, Hashirama sama sekali tidak memiliki sebuah penyakit. Bahkan saat dibangkitkan melalui Edo Tensei pun, wujud akhir dari Hashirama terlihat cukup bugar dan juga cukup prima. Nah, dari sini bisa diasumsikan bahwa kematian dari Hashirama bukan karena sakit ataupun mati dalam keadaan tua. Lantas, apakah Hashirama meninggal pasca pertarungannya dengan Madara di lembah kematian saat itu? Nah, maka jawabannya adalah tentu saja tidak, atau Hashirama masih hidup pada saat itu. Seperti yang kalian ketahui ketika chapter 500, Uzumaki Kushina menjelaskan kalau Hashirama saat itu pergi menangkap Kurama setelah mengalahkan Madara. Setelah itu, Uzumaki Mito yang merupakan istri dari Hokage pertama tersebut sangat-sangat mendukung kepemimpinan Hokage di Konoha dengan dirinya menjadi Jinchuriki Kyuubi. Dia menawarkan tubuhnya untuk dijadikan wadah bagi Kurama karena dirinya adalah orang paling tepat pada saat itu karena memiliki jumlah cakra yang begitu besar. Mito juga diketahui memiliki banyak keterampilan seperti kemampuan penyegelan, yaitu rantai Kongofusa. Jadi cukup jelas Hashirama tidak mati setelah melawan Madara di lembah kematian saat itu. Dan dia juga tidak mati dalam keadaan sudah menua layaknya Sarutobi Hiruzen. Nah, kematian dari Hashirama ternyata bisa diketahui melalui databook resmi Naruto edisi pertama. Dalam databook tersebut dijelaskan kalau Hokage pertama meninggal dunia ketika desa sedang mengalami perkembangan dan secara kebetulan, saat itu dunia shinobi sedang dilanda masa peperangan. Hal-hal atau pernyataan ini menyimpulkan bahwa Hashirama meninggal dalam sebuah pertempuran saat di awal perang dunia shinobi pertama. Namun sayangnya, tidak diketahui siapa lawan yang berhasil membunuh Hashirama dalam pertempuran tersebut. Sementara itu dalam databook resmi Naruto edisi ketiga menjelaskan kalau Hashirama sempat mendapatkan sebuah serangan atau rencana pembunuhan dari desa yang lain. Shinobi yang dimaksud tersebut adalah yakni seorang Kakuzu dari desa Takigakure. Sebuah desa kecil yang mana para tetua desa tersebut memberikan misi pada Kakuzu untuk melenyapkan dewa shinobi tersebut. Akan tetapi seperti yang kalian ketahui bahwa tentu saja misi Kakuzu saat itu sangat-sangat mengalami kegagalan total. Mungkin dia hanya bertemu dengan Hashirama lalu melemparkan sebuah kunai dan pergi melarikan diri, ya kan? Lawan yang cocok bagi seorang Hashirama selain Madara adalah, menurut pendapat admin tentu saja dari para kage generasi pertama. Shinobi-shinobi pendiri desa mereka seperti Byakuren, Ishikawa, Reto, dan juga Ei pastinya lebih masuk akal bisa membunuh Hashirama saat itu. Namun sayangnya, kemampuan mereka sama sekali tidak pernah dijelaskan secara rinci dalam anime dan manga Naruto. Lalu selain para kage generasi pertama tersebut, Biju atau kemampuan dari bijulah yang kemudian mendukung militer dari desa-desa yang lain. Mari kita ambil contoh para desa Komogakure yang mana mereka
memiliki shinobi seperti Kinkaku dan Ginkaku. Walaupun mereka bukanlah Jinchuriki dari Kurama, mereka berhasil membuat Hokage kedua sekarat saat di Perang Dunia Shinobi pertama. Bahkan Raikage kedua pun yang saat itu bersama Tobirama juga kewalahan dan akhirnya mati melawan pasukan Kinkaku saat itu. Dan pada saat pertempuran tersebut, Hokage kedua berhasil mereka kalahkan dan itulah yang membuat Tobirama juga akhirnya terbunuh. Lalu contoh yang lebih ekstrim adalah yakni kematian dari Raikage ketiga. Saat di Perang Dunia Shinobi ketiga terjadi, Raikage tersebut harus merelakan dirinya sebagai tameng untuk menghadang 10.000 pasukan dari Iwagakure. Mereka semua ingin menyerbu desa Komogakure, akan tetapi sang Raikage berhasil menahan gempuran tersebut selama 3 hari 3 malam sampai dia meninggal. Nah, Hokage pertama atau Hashirama bisa mendapat serangan seperti itu dari kelima desa besar yang bersatu. Dalam databook resmi edisi pertama, Hashirama diketahui ingin beraliansi dengan desa Iwagakure, akan tetapi Mu dan Onoki saat itu diserang oleh Madara yang membuat dua desa tersebut akhirnya kembali menjadi musuh abadi. Jadi hanya desa Uzushio atau desa Uzumaki lah yang diketahui bekerja sama dengan Konoha pada saat itu. Dan secara kebetulan guys, bahwa pada momen tersebut desa Uzumaki terlihat hancur berantakan karena diserang oleh desa-desa lain yang bersatu. Mungkin Hashirama tewas dalam pertempuran tersebut bersamaan dengan pemimpin desa Uzumaki, yakni Uzumaki Ashina. Namun sekali lagi sayangnya kita tidak pernah tahu siapa ninja yang telah membunuh Hashirama pada saat itu di Perang Dunia Shinobi pertama. Semuanya masih belum bisa dimengerti karena Hashirama adalah orang yang dikenal sebagai dewanya Shinobi karena kemampuan hebatnya. Meskipun begitu, bila dia harus diserang oleh ribuan atau ratusan ribu pasukan dari desa yang lain, pasti dia juga akan mengalami kemunduran sedikit demi sedikit yang pada akhirnya membuat dirinya tewas pada saat itu. Dan sebagai seorang adik, admin jelas berpikir kalau Tobirama tidak bisa menyelamatkan kakaknya pada saat momen tersebut terjadi. Hashirama tentu saja tidak akan membiarkan satu-satunya adik yang dimiliki mati dalam perang bersamanya. Jadi kemungkinan nyata Hashirama memilih untuk berkorban demi desa Konoha dan juga demi kedamaian dunia Shinobi. Nah, itulah informasi seputar tentang kematian dari Hashirama dalam databook resmi Naruto edisi pertama. Mungkin ini adalah pelengkap teori yang sudah ada, akan tetapi statusnya atau hasil akhirnya pun sebenarnya masih ngegantung banget ya kan. Jadi bila kalian memiliki informasi tambahan, maka tulislah di kolom komentar, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.